Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengungkapkan bahwa pihaknya memang tidak pernah menyerahkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dilegalisasi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Bagian Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Andi Bagus saat memberikan kesaksian dalam sidang sengketa informasi antara pengamat kebijakan publik Bona Tua Silalahi dan Andri di kantor Komisi Informasi Pusat pada Selasa 11 November. Menurut Andi, keputusan untuk tidak menyerahkan salinan ijazah tersebut didasarkan pada ketentuan dalam peraturan KPU atau PKPU. Ia merujuk pada lampiran 1 PKPU nomor 18 tahun 2013 serta lampiran 1 PKPU nomor 17 tahun 2016 yang mengatur tentang jadwal retensi arsip, substantif dan fasilitatif non-kepegawaian dan non-keuangan di lingkungan KPU. Dari dua aturan itu lanjut, Andi tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa salinan ijazah dari calon presiden termasuk dokumen yang wajib diserahkan kepada Andri. Karena itu kata Andi, KPU tidak menyerahkan salinan ijazah Jokowi. Namun, ketika majelis hakim mempertanyakan di mana aturan tersebut secara tegas menyatakan ijazah tidak perlu dikirim ke Andri, Andi mengakui bahwa hal itu memang tidak tertulis secara eksplisit dalam PKPU. Pernyataan tersebut kemudian menuai tanggapan dari hakim. Majelis menilai KPU telah menafsirkan aturan PKPU secara sepihak sebab tidak adanya ketentuan yang melarang penyerahan dokumen bukan berarti dokumen itu tidak wajib diserahkan. Adi pun menambahkan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti alasan kebijakan itu diambil karena hal tersebut merupakan ranah pembuat kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Sebagai informasi, kehadiran KPU dalam sidang kali ini bertujuan untuk mengonfirmasi keterangan Andri pada sidang sebelumnya. Pihak Andri sebelumnya menyatakan telah menerima 17 jenis dokumen dari KPU namun tidak termasuk salinan ijazah Joko Widodo. Andri menegaskan pihaknya tidak memiliki salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo karena memang tidak pernah menerima dokumen tersebut dari KPU. Kami saat ini ada di biro teknis pada saat proses pencalonan kemarin 2014-2019 itu kami berada di biro teknis. Kami bertugas dan berfungsi sebagai biro atau unit kerja yang memfasilitasi proses pencalonan, salah satunya pencalonan presiden baik di pemilu 2014 maupun di pemilu 2019. Ya. Itu peraturan KPU nomor 17. Jadi di dalam peraturan ini itu KPU menetapkan sejumlah dokumen, yang itu sebagai dokumen sebagai aksi statis dan dinamis, termasuk diantaranya adalah dokumen pencalonan. Jadi peraturan ini relevan ya kan untuk menjawab kenapa KPU pada saat itu tidak memberikan. Saya ingin mengungkapkan termohon pada sidang sebelumnya itu menyatakan bahwa informasi ini tidak dikuasai oleh termohon. Ya, kemudian di sidang sebelumnya kita gali kenapa. Ya, kemudian makanya kita hadirkan KPU pada kesempatan ini untuk mendengarkan ternyata KPU punya landasan hukumnya yang disebut tadi dengan PKPU yang sudah dibacakan isinya. Ya. Jadwal retensi arsip itu menjadi alat untuk menentukan apakah suatu arsip itu bernilai guna sejarah atau berkelanjutan atau permanen atau musnah. Jadi semua itu tergantung pada JRA. Secara analogi kali diberikan kewenangan, ini sidang ini diberikan kewenangan, kalau enggak kita paksa. Ada nggak di undang-undang itu terkait lembaga arsip dalam hal ini itu mempunyai kewenangan untuk menggunakan kewenangannya baik secara kewajiban maupun secara hukum untuk memaksa gitu. Komisi Pemilihan Umum mengungkapkan bahwa pihaknya memang tidak pernah menyerahkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dilegalisasi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Bagian Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU yakni Andi Bagus.
saat memberikan kesaksian dalam sidang sengketa informasi antara pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dan Andri di kantor Komisi Informasi Pusat pada Selasa 11 November kemarin. Menurut Andi, keputusan untuk tidak menyerahkan salinan ijazah tersebut didasarkan pada ketentuan dalam peraturan KPU alias PKPU. Ia merujuk pada lampiran 1 PKPU nomor 18 tahun 2013 serta lampiran 1 PKPU nomor 17 tahun 2016 yang mengatur tentang jadwal retensi arsip, substantif dan fasilitatif non-kepegawaian dan non-keuangan di lingkungan KPU. Dari dua aturan itu, lanjut Andi, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa salinan ijazah calon presiden termasuk dokumen yang wajib diserahkan kepada Andri. Karena itu, kata Andi, KPU tidak menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat itu. Namun ketika majelis hakim mempertanyakan di mana aturan tersebut secara tegas menyatakan ijazah tidak perlu dikirim ke Andri, Andi mengakui bahwa hal itu memang tidak tertulis secara eksplisit dalam PKPU. Pernyataan tersebut kemudian menuai tanggapan dari hakim. Majelis menilai KPU telah menafsirkan aturan PKPU secara sepihak sebab tidak adanya ketentuan yang melarang penyerahan dokumen bukan berarti dokumen itu tidak wajib diserahkan. Andi pun menambahkan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti alasan kebijakan itu diambil karena hal tersebut merupakan ranah pembuat kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Sebagai informasi, kehadiran KPU dalam sidang kali ini bertujuan untuk mengonfirmasi keterangan Andri pada sidang sebelumnya. Pihak Andri sebelumnya menyatakan telah menerima 17 jenis dokumen dari KPU, namun tidak termasuk salinan ijazah Joko Widodo. Andri menegaskan pihaknya tidak memiliki salinan ijazah Presiden Jokowi karena memang tidak pernah menerima dokumen tersebut dari KPU. Kami saat ini ada di bidang teknis pada saat proses pencalonan kemarin 2014 itu kami berada di BPS. Kami bertugas dan berfungsi sebagai biro atau unit kerja yang memfasilitasi proses pencalonan, salah satunya pencalonan presiden baik di pemilu 2014 maupun di pemilu 2019. Itu peraturan KPU nomor 17. Jadi di dalam peraturan ini itu KPU menetapkan sejumlah dokumen, yang itu sebagai dokumen sebagai arsip statis dan dinamis, termasuk diantaranya adalah dokumen pencalonan. Jadi peraturan ini relevan ya kan untuk menjawab kenapa KPU pada saat itu tidak memberikan. Saya ingin mengungkapkan termohon pada sidang sebelumnya itu menyatakan bahwa informasi ini tidak dikuasai oleh termohon. Ya, kemudian di sidang sebelumnya kita gali kenapa. Ya, kemudian makanya kita hadirkan KPU pada kesempatan ini untuk mendengarkan ternyata KPU punya landasan hukumnya yang disebut tadi dengan PKPU yang sudah dibacakan isinya. Ya. Jadwal retensi arsip itu menjadi alat untuk menentukan apakah suatu arsip itu bernilai guna sejarah atau berkelanjutan atau permanen atau musnah. Jadi semuanya tergantung pada JRA. Secara logika ini diberikan kewenangan, ini sidang ini diberikan kewenangan. Kalau enggak kita paksa. Ada nggak di undang-undang itu terkait lembaga arsip dalam hal ini itu mempunyai kewenangan untuk menggunakan kewenangannya baik secara kewajiban maupun secara hukum untuk memaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.